Qala al-musannif rahimahullah ala ma'ana bi mubiyahum intibdarina wa syamila qawluhan dan mencakup oleh perkataan kami bibaitin au ghairihi dengan kata-kata jual beli atau selainnya, atas zujah masalah pernikahan, wal ibrah dan masalah pelepasan hak, ibrah pelepasan hak, pelepasan hak. Jadi semalam pokoknya di dalam akad itu yang dipatok, yang dilihat, yang diiktibar itu adalah nafsul amri. Ini masalah akad ini termasuk aja masalah baik atau jual beli atau yang lainnya, dan masalah tajwiz, masalah pernikahan, dan masalah ibrah pelepasan hak masuk aja. Wa ghairihima atau selainnya. Contoh nih, falau abra'a min haqqin, maka jikalau melepaskan hak ia, dhannan dikiranya, annahu lahu bahwasanya kada hak ia lahu baginya. Ada orang ini, orang lah nih orang kita ini pada tahu utang lawannya ini ada. Ini orang boleh kita di tahu utang lawannya ini ada. Nah, habis itu senang mau tanginya kan diingat lagi bahwa ini ada yang mau tangi kita 20 juta misalnya. Ada badan dengan ini mau tangi kita 20 juta, tapi karena kalau lawasan kita ada bayar kan diingat lagi nya. Jadi kita nih lawas nya kan diingat lagi itu gaduh juga ada lagi. Jadi kita seorang yang rela lah lawan situ ya. Kenapa aja kan doa seorang ada makan hak situ, pakai ampun situ, nang seorang utang tong situ, nang seorang kadingat bayar lagi apa. Ih kata Pak tidak kurelakan dunia akhirat. Inya mengira kada dikiranya kan seperti utang. Jadi pada waktunya kurelakan aja, berelakan aja kita lihat pokoknya dunia akhirat utang kurelakan aja. Beriakan aja bagi-bagi. Nah itu ya kan. Karena ia menduga bahwasanya sesuatu itu utang. Ya kan? Dia relakan. Pabana lahu haqqun sakalinya. Tahu ini ada utang. Nah, napa hukum ibrahnya? Sah alal mu'tamadi, sah menurut kaul mu'tamad. Soal mu'tamadi sah. Dari lambat bayar utang. Supaya orang kadang-kadang mengurangi ya. Supaya orang kadang-kadang. Tapi ya, dolim ketakusan. Nah itu boleh. Nah, ini kan ibrah tuh masalah akad jalan ini aja ku halas akan dia sudah di utang-utang ku relakan adanya ya kan dikiranya saya kada padahal ada nah tuh halas sudah alal mu'tamadnya halas. Kenapa? Karena akad ibrah ya kan itu yang dipatok adalah nafsul amri. Walau tasarrafa bil inkah, dan jikalau tasarrafa bil inkah, tasarrafa bil inkah ini lumayan aneh. Tasarrafa bil inkah tuh tasarrafa katanya. Makanya di sini di dalam al munasibu ayyakula walau ankah, nang bagusnya itu nang nyamannya itu law ankah aja bahasanya memang benar. Dan jikalau menikahkan, nah itu yang mana? Tapi walau tasarrafa bil inkah itu, dan jikalau bertasarruf ia bil inkah untuk menikahkan, ya nanti kalau angkah tadi yang mana? Jikalau ini menikahkan nih, ini nikahkan. Fa in kana ma asyaki, maka jika adalah ia beserta keraguan fi wilayati nafsi, pada kewalian dirinya. Ini ragu-ragu pas jiwa gua, adakah aku ni walinya? Dinikahkannya, ya kan? Pabana waliyan laha, sekalinya desalinya jiwa seharusnya menjadi walinya, ya kan? Hina itu ketika itu soh dibawa fi nafsil amri, karena memandang dengan hakikat sebenarnya sah. Meskipun inya, nah beda kalau jadi ini kan sebelum inya menikahkan ada ragu-ragu, nang ragu-ragunya tuh anggap kalau bina lainnya walinya. Tapi ketika dilakukannya dinikahkannya maka sah nikahnya. Beda kalau semalam masalah ibadah, orang dulu
Ya kan dikiranya bajunya kalau bajunya musnah. Nah ini langsung ada sah. Nah beda lah. Ya lah. Beda. Sudah ada. Nah habis dah dari masalah syarat-syarat kita membahas jual beli habis dah. Makanya jadi susunannya gitu. Jangannya kita mengatakan dulu itu juga ini juga. Nah, jadi al-bai' ya pertama sigar ada dua akid lah akid ketiga ngakut alai sigar dua semalam tiga kabul akid dua bai' mustari ngakut alai zaman Usman. Nah, di situ bilang ijab dan kabul semalam syaratnya ada. Kalau di kitab 4 aja lah. Berarti berapa semalam? 12 kan? Mungkin 12. Ya kan? Kesimpulannya nih, jangan kita anak kesimpulan 12. 6 bulan pun kita catatan di bawahnya ya kan? Nanti sah pulang semalam jual beli mu'atad jual beli nang ada bakat akatan nang hanya sekadar terima kasih baranai waras saja semalam namanya mu'atad ini semalam Imam Nawawi ada bebatas berapa aja asal batu tukar di tempat kurang nang dasar berjualan sahaja mu'atad biar ada bakatan sahaja. Tapi Imam Ruyani kah Suraid kah dalam Ruyani kah Sidin memadakan boleh aja asal bandanya sepele murah-murah aja. Semalam pembahasannya baik lawan mustari pulang baik lawan mustari semalam syaratnya harus itlaqut dasar tasarruf inya dasar dibolehkan dalam agama untuk melakukan transaksi ya kan bolehnya. Yang kedua pulang ya kan tapi ini kada mesti ada syaratnya muslim tapi muslim ini dalam hal-hal tertentu ya kan diantaranya bila hendak menjual alat perang ya lah itu kan bila ada terjadi permusuhan. Yang kedua pulang bila yang dijual itu adalah Al-Quran ada boleh harus muslim syaratnya atau yang dijual itu budak semalam itu muslim budak Islam apa itu harus muslim dia yang menukarinya dalam hal-hal tertentu harus muslim. Terakhir semalam kita belajar saman lawan musman ini syaratnya semalam di kitab kita ada 4 padahal ada 5 habis kita pelajari jelas mungkin itu juga ini kira ini cepat nih ingatnya ambilnya gambarnya tuh ada di otaknya lah ini belajarnya tinggal nulis aja lagi orang-orang nak ya ya ada banget pernah ada tuh di rumah mau talikan kita baca rumah ini kan ada talikannya belum salin juga jadi pak rumuinnya talikannya aja gitu jadi kada panjang kada banyak lagi undangnya yang sudah talikan gitu yang bagus gitu sudah sambungannya pulang wasyurita fi bai'in ribawiyin dan disyaratkan pulang pada jual beli barang yang mengandung unsur ribawi. Nah ini pulang kita membahas baik jual beli juga, tapi jual beli yang mana jual belinya itu barangnya itu ada kemungkinan mengandung unsur ribawi. Barang-barang yang mana barang itu bila salah, maka itu bisa menjadi riba. Nah, jadi kalau syarat ini syarat jual beli nang umum biasa standar biasa, tapi kalau barang yang musman lawan samannya ini karena adalah barang ribawi, musman lawan samannya nih barang ribawi, nah itu bertambah pulangnya lah syaratnya, ya kan bertambah pulang. Jadi kita catat dulu sedikit lah, di dalam ini ya dalam ada
di dalam ayat ada dalam. I'lam anna aqsamar riba salah satu sini tiga ya. I'lam anna aqsamar riba salah satu, ketahuilah olehmu bahwasanya pembagian riba itu terbagi tiga. Riba itu jadi ada tiga. Riba ya riba. Nomor satu ribal fadli, riba fadl namanya. Jadi nomor satu ribanya riba fadl. Wa huwal bai'u ma'a ziyadatil iwadaini. Ma'a ziyadatil iwadaini anil akhari. Wa huwa al bai'u ma'a ziyadatil iwadaini. Ziyadatil iwadaini anil akhari. Nomor dua, ada kena namanya nomor dua ribal yadi, ribal yad, ribal yad. Wa huwa al bai'u ma'a ta'khiri qabdihima. Wa huwa al bai'u ma'a ta'khiri qabdihima. Bibaliyat. Nomor tiga, nomor tiga riban nasa, riba an-nasa. Riba nasa itu bangga ya. Itu sekarang adalah bangga. Wah, riba an-nasa, an-nasa. Itu wahwa li ajalin ini. Betul. Enak ya lah. Dengan kasus kena lah kayak gitu biasanya. Wazada al-mutawalli, wazada al-mutawalli ribal korbi, korot, ribal korbi. Wa huwa kullu qardin jarra manfaatan jarra walakin la yahrumu indana, walakin la yahrumu indana illa idza syurita fi aqdihi. Sambung Mas. Wa minhu al-gharuqatul ma'rufat. Al-gharuqatul ma'rufah. Al-gharuqatul ma'rufat. Bahiyya haram.
illa idza abahahu manfaatal ardi kharijal aqdi kharijal aqdi itu tadi titik dulu walam ya'udda ba'duhum ya'udda ada yang membilang anggap menghitung walam ya'udda ba'duhum ribal qardi li'annahu min ribal fadli. Ini pulang kita membahas masalah riba, masalah riba. Jadi yang namanya riba itu macam-macam. Jadi yang namanya riba itu macam-macam. Nah di sini dikisahkan i'lam anna aqsamar riba thalathah. Jadi riba itu ada tiga. Riba itu ada yang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, riba itu ada tiga. Ada tiga. Mana apa di antara ancaman orang menggawi riba itu apa? Ancaman orang menggawi riba itu apa? Dosa pelaku riba itu lebih dahsyat daripada 70 kali zina. Dosa orang menggawi riba. Apalagi lagi ancaman berbuat riba nih. Macam-macam apalagi. Allah memerangi kah? Ya, nah ya. Di antaranya pula tentang Tuhan tuh terang-terangan bermusuh boleh. Kita musuh aja tuh. Itu orang pelaku balik. Tuhan terang-terangan memerangi, diperangi orang diperangi. Nah, ribanya tuh ada tiga. Jadi yang namanya riba tuh ada yang utang aja. Tiga ribanya itu yang ada. Yang pertama nama ribanya namanya karena ribal fadl. Riba fadl. Riba fadl itu kayak apa? Ini sekilas info dulu riba fadl. Riba fadl itu kayak ini wa huwal bai'u yaitu jual beli ma'aziyadatin iwadhin beserta lebih salah satu daripada barang yang hendak dijual dan ditukar anil akhari daripada yang lain. Itu namanya ribanya riba fadl. Berjualan yang mana berjualan ini sebuting terlebih pada itu. Nah itu namanya ribanya karena riba fadl, tapi barangnya kan khusus. Contoh barang khusus apa? Di antaranya bila jual beli emas, nah, itu kan kada boleh lebih. Bila 3 gram, maka yang dihurupakan atau yang dijual pun harus bila bahuruf emas yalah itu harus sama. Kita bisi galang kita ini 3 gram. Pagat galangnya yalah kita bisi galang 3 gram, pagat galangnya 3 gram. Bawa ke martapura, ada melihat jua galang 3 gram jua nih kehurufannya. Jadi kita awakah buruk nih lawan 3 gram ini. Jadi jangan kawannya kau lah, tapi nambah bian menambah bian. Nah berarti ketambahannya itu riba, namanya ribanya riba fadl ya kan. Hurufannya 3 gram jua ya kan, 3 gram jua dihurufi ya kan, tambah plus lawan duit. Nah ini namanya ribanya riba fadl namanya. Aturannya bila emas itu bila 3 gram jua.
aturannya bila siapa guru nang hakun nantinya mengurut amas pagat non amas nang kada pagat orang wilayah itu jual dulu amas pagatnya, jual amasnya berapa, jual terima dulu duitnya, imbah ada terima duitnya hanya pulang tukarkan ke amas nang 3 gram tadi, kayak itu aturannya. Apabila kada kaya itu ya kan, nah karena terjadi riba botol. Itu syaratnya diterima dulu apa dilihat aja kan yang di anak orang aja kan asal diangkat dulu terima dulu. Syaratnya harus jual beli harusnya itu biar timbang takobut bang kena kita bahas kena riba botol ini kan harus takobut kena ya lah. Antara saman lawan musmannya itu emasnya itu harus takobut dulu ya lah, diterima ya lah. Karena kita kalau pilihan aja kita dapat di mana kita mana buku-bukuan yang lain-lain ya. Maka pun terjadi nih di pasar Martapura gimana ya di wilayah terjadi. Kenapa? Karena ada beradaan orang berjualan di pasar itu bayi-bayi ada beradaan. Makanya kan ujar saya seperti di nomor kan sudah sabar. Di sini nang berjualan di kampung pasar kami ini harus orang ahli fikih. Apabila kada ahli fikih tagawi kan ahli batu tagawi kan tagawi. Ya. Nah di sini gue ingat dulu. Kalau kita biasa ngabari gue contohkan apa? Noka lapat lawan baras lapat terbuat dari baras nih sama-sama baras, maka kayaknya bila sama-sama baras kada boleh lebih salitar juga. Sedangkan lapat sama ada lapat hurufannya salitar baras. Lah itu namanya riba botol atau nukar apa lagi ini sebutin gue nang ulun kada dapat lagi gue kayak ini nang ulun kada dapat lagi jalan ada banyak lagi memasalahkan. Tapi ini kada gibah karena dia anak yang Facebook sudah kada gibah ya lo betul lah ini nang menyambut dari Facebook sudah lah ujar Ali Mahmud ini jadi kita telah haulan dapat nasi bos si iwak kalau si iwak ayam balik ke rumah waktu di jalan itu ada kawan tidak ada makan ayam dia kawan tidak ada Thailand aku dia asal blok juga makan intalo kita berburu ujar. Nah jadi ujar Ali Mahmud wah itu artinya kan sebungkus awan sebungkus 10 ujar Ali Mahmud nggak tahu apa sebelumnya riba ya kamu kada tahu itulah kada tahu. Jadi dia orang membaca itu jadi orang ujar riba sebenarnya. Nah jujur ada bisa juga untuk bicarakan ke situ kebanyakan manusia ada yang sampai ke situ artinya kan sebungkus ini belum tentu sama kalau bungkus sendiri sih ya. Maka nasi sama nasi ini baras sama baras nih jakanya intalo lawan ayam aja ada apa-apa baras sama barasnya nih. Nah itu tapi kan kita baca kan bujur lah ada kan. Tapi kayak itu kita ini cuplikan aja dulu ya kan ada kan jual-jual gitu ya kan. Benar terjadi gue yang terjadi gue malahnya ada nama berhuruf jadi modelnya amas tuh ini huruf tambah tuh ada boleh huruf tambah tuh ada boleh nah, jadi tukar dulu habis itu jual dulu kolehan duitnya hanya tukar nang dikehendaki tukar tambah tuh ada boleh karena ada kena bahasanya dulu. Nang kedua bulan ada karena namanya riba liat ini wal bai'u ma'a takhiri qabdihi yaitu riba liat ini adalah jual beli beserta lambat mengqobot salah satu dari mengqobot keduanya lambat kada dikobotnya. Yang jadi tadi cukup dilihat aja kan. Kenapa? Karena kita bahas lebih dulu. Qobot itu apakah diambil kah atau dilihat kian kah? Qobot tuh. Karena kita bahas qobot.
Ada juga pulang kanan namanya ini berarti apa? Bila kada di pasar itu lah ini pulang. Jadi kita kan sudah bisa pengalaman nih, jual nang ada dulu, ialah hanya kena tukarkan pulang. Yalah. Nah buat pasar ini pulang ini pulang. Jadi buat pasar ini kayak ini. Aku jual, ini berapa nih? Jadi berapa gramnya? 3 gram. Aku jual dari kita lah, emasku 3 gram, terimanya. Itu kan pilih dia mana aja karena belum julungnya bila kan nyaman lalabihannya aja nang ulun julungi kita nukar emas lah kita berjual emas nih kita hendak menghalusi galang ini terjadi pada bulu-bulu kita hendak galang kita ini 10 gram halusan lah 35 gram galang 35 gram nih bisi galang asal hari bener jar bukan galang-galang ini dihalusi aja gitu dihalusi aja. Jadi kita ada melihat di pasar itu 2 buting galang ya kan 10 gram. Tapi ingin kita lawan 2 buting nih ya kan. Jadikan aturan jadikan harus bila nang 35 gram kita dulu ya 20 gram dibilang kurang lawan kita itu kan kita ada apa hukum kita rugi kita ya dan hukumnya haram kan ada sama ya kan maka kan caranya ya apa namanya jual dulu 35 dapat duit 35 tukarkan ke 10 itu nih ada bukan toko emas ini ada pelanggannya masalah ini menukar ini masih mubaham nih ada pasti lagi tapi menjual sudah dijualnya jadi dijual kita jual tahannya di kita ya kan belum bayar kan aja dulu ada dijulungnya lagi di kita pilih dulu emas mana nampil kehendak artinya kita pilihlah 10 gram jadi angsurannya berapa kita 15 duit 15 gram aja lagi nang dijulungnya lawan kita. Berarti itu kan ada takabut jadinya tuh lambat jadinya takabutnya. Nah itu bermasalah tuh. Maka kan jadi dijual. Ada dulu bayar dulu itu kan ada aja ini gampang aja masalah bayar itu pilih mana anak pilih. Dulu kada mau bayar dulu gitu. Aja gampang aja kan udah nukar pulang. Itu buahnya. Ini pelanggan ini masalah bukan buka emas ini masih meragukan masih jadi supaya gini ada buka hal lain hanya di kita itu ya Pak Wajib bisa Wajib kenapa tuh baju emas nih apanya riba lihat sambatannya kita kenapa alasannya pada takabur ya lambat riba lihat kan riba juga itu nah habis itu pulang wariban nasa alhamdulillah arriban nasa itulah riban nasa itu diajarin alif bahasa nasa diajalin itu riba yang terjadi lantaran kena bayarnya yalah nang seharusnya kada boleh hutangnya contoh nang kada boleh hutang apa emas nukar emas berhutang kada boleh kayak berhutang kada bayar lagi itu namanya hutang kita menjual emas lawan ini kada dibayarinya lagi ya itu namanya hutangnya enggak diulang ada diulang tadi iya hati-hati ini bukan pengulangan bosnya habis duit sudah soalnya masih banyak lagi yang masih ini gue kedengaran gue malam tadi orang kisah ada kawan gue gimana ya di Karengkang atau di mana kayaknya jadi bos aja butuhkan sekilo apa emas kena mengeluarkan kan orang kalau butuhkan sekilo gitu lah bila harga 2 juta aja 2 M lah sekilo tepatnya sekilo emas tepatnya ini seorang lagi sekilo tepatnya emas 2 M itu ini
ada bagus tuh perhatian yang pada payung ini saya tahu kasihan susah kayaknya duit tetap gitu duit tetap dijual boleh kada dengan bakar ada banyak orang tertarik ada yang 16 sedangkan ngejar kabar kalau di luar negeri itu sekali nampak atas ini itu 3 ada ini melapasnya pada kita sini kan masih kapal 2 punya amas masih dari 16 nama ini nih tukar kalau tepung talent itu keramas memang segini riban nasa adalah riban dia tukar amas kalau ada duit utang kehabisan duit sudah nang petukarnya banyak ada lagi anak menjual ini anak aja lah karena isok bayar dia nah ada pilihan ya nukarinya isok membayarnya kan riba nasa namanya itu ya nang seharusnya ada belinya amas tuh ini adalah bahutang amas boleh manukar amas bahutang ada boleh amas itu aku ngutangnya aku biar amas itu nang 2 gram utang itu ngutangnya boleh bayarnya karena 2 gram doang kita Bisanya bayarnya duit Bang boleh lah. Berhutang emas bayar duit. Tapi dengan harga emas sekarang. Yang kita bahas lah. Hutang emas bayar. Saya 2 tahun yang lalu berhutang emas. Tapi bayarnya tahun ini pakai duit teman harga emas sekarang. Harga ini lah. Mana harga wah ini? Harga dulu. Kada dianggap jual lah. Ada untuk jual beli lah itu. Karena kita bahas yang lain cari jual. Gila. Wazat dan mutawalina Syekh Imam Mutawalli sidin menambah di sini ada sebuting lagi riba itu sebuting lagi kada angkat tiga aja ada ribal qardi namanya riba qarad. Riba qarad itu apa? Wa kullu qardin jarra manfaatnya itu setiap utang piutang yang menarik manfaat. Ada utang piutang bayarnya berlebih ada manfaat yang dihasilkan dari itu. Nah itu hukumnya kada boleh. Lakin namun la yahrumu indana kada haram di sisi kita illa kecuali indah syurga fi akli. Jadi nang haram itu bila tersambat di akadnya. Kumotang ikan sejuta karena bayarilah 1.200.000 kena. Nah itu haram jadi sambat kita. Bila kumotang ikan 1.000.000 gitu kan ulun bayar 1.000.000 ada habis itu ya kan anu si inya kan anu sian ya kalau mau tangi dilebihinya itu sunnah makanya ulang kagum gue lawan kata-kata siapa nama-nama yang kayak Mamun juga di sini wah ini di sini nang disos kita ini menyalahkan benar lawan orang nang mau tangi minta bayari berlebih kita menolak menyalahkan kita padahal perlu juga disorot nih orang nang berhutang itu sunat benar melebihi orang nang berhutang itu sunat benar melebihi itu sunat jakanya sama-sama mengamalkan ini kan anak yang lebih karena kita tahu diri ya kan bisa kita melebihi kayak gitu sunat benar wa minhu dan sebahagian anu riba qarad dua al-gharuqatul ma'rufah. Gharuqatul ma'rufah itu yang kedua sanda menyanda ya kan nang ujung-ujungnya inya nang memakai apa namanya empat barang sandaan kan dia mau utangnya 1 juta ya lah mau utangnya 1 juta sanda nih 1 juta nah jadi jaminannya perumahan ini kan sebagai jaminan dia padahal habis itu si inya nang mahumai di sini nah itu namanya kullu qardin mahutangi jarra manfaat inya nang dapat manfaat mahumainya nah itu namanya hukumnya riba qarad
Nang bagusnya itu aturannya jual dulu ininya. Perumahan ini perumahan. Nah, ulun tukari perumahan pria ini 10 juta. Jadi ini Ambon kita boleh kita memakai ini. Ya kan? Habis itu pulang karena si inyanya kan ulun tukari lah pulang ke perumahan tuh. Ya kan? 10 juta, salah aja kita. Nah, ada apa kayak itu. Jadi akadnya itu bukan akad sanda. Ya jual beli hidup diranya aja. Nah itu nampasnya. Apabila pandernya ini sanda benar aja. Apabila pandernya nah hutang 10 juta sudah. Nah jaminannya aja. Nah bila jaminannya ini hutangnya 10 juta, nah ini jaminannya, maka bila kita menghumai maka namanya ini riba korot. Yang mulai yang itu juga kan Jual beli hidup ya. Jual beli hidup. Jadi akadnya tukar ya lah. Tapi kan boleh jangan diulang karena dikaitkan di akad. Nah ini najar ulun jual bohongan itu 10 juta rupiah. Tapi karena bila ulun berduit ulun tukar adalah pulang. Itu takit lah. Nah takit kan jadinya tuh ada keterkaitan, ada waktu tuh berarti kalau punya takit benar ya pulang karena ada sanksinya jual beli itu. Jadi modelnya TST aja lah gitu, TST aja, tahu sama tahu aja sudah. TST aja tahu sama tahu aja sudah. Bahaya haram itu hukumnya haram. Illa ida. Jadi judul ini ini orang tahu utang lah bro, orang ini tahu utang, orang tadi berduit tahu utang, gawin orang ini potong, orang ini karena ada main hasil potongan utang orang, kita nyetanginya. Potongan yang ini bila kita nang memotongnya kayak apa yang bayar utang nak? Kalau ada tektor, Ini ya, ini kita membayar utang nak. Usahanya kita ambil, yang ini bayar utang nak. Betul ini ada bayar jadinya kita, jakanya aturannya kan ini sekadar jaminan aja bila sampai tempo ini kata kawan membayari ini kita tarik jadi kita bila sampai tempo. Karena bahasa Allah alam jadi sudah jiwa binasa ini semua karena kita tarik riba baru kita bahas ini. Ya, pokoknya akad nang kita bayar ledeng tuh tapi kadang kita pakai kayak bayar bebannya tuh. Bayar juga kita 20.000 kan misalnya ditarik nya. Tuh kalah aja. Jual lah aja nya bukan ledeng nih. Padahal kita kan memakai kan, itu bayar beban aja. Padahal kan ada bendanya tuh yang diperjualbelikan. Ya betul. Jadi akadnya kita dapat jual beli. Sekedar makasih aja sih boleh boleh. Hanya itu jual beli apa yang lebih jual? Iya. Pada kita pakai kayak bayar beban tuh nah. Aturannya paling itu tuh sebenarnya bahasanya adalah sewa. Alatnya tuh kan kita tukar betul. Nyewa alat ampuninya nang di rumah kita aja nih. Itu aturannya. Biar kada bakat kada apa lagi. Kada apa nanti lah. Masih gitu. Nah, kita pakai lah yang ada dan kita tukar ya lah banyunya. Tapi itu akad jual beli jualan no. Waktu ada Iya tuh bila tapi pas kita anunya jual lah banyu aja. Tukar kita. Aduh, kada biasa bang aja. Itu bang tapi masalahnya kita kadang memakai sebulanan misalnya kita tulak kemana kan. Kita bayar juga tuh bebannya paling 20.000 tariknya. Waktu pembayaran tuh bayar beban. Ada anggap baik pemerintah.
dianggap nyewa anunya le. Palingnya sangat anggap kita pakai alat bubuhannya itu alat buahnya tukang wadah kita paling itu. Oke. Kemudian termasuklah riba korat juga misalnya. Nah ya, berutang mau utangnya 1 juta, bayar saja 1 juta, tapi ya paham aja sih itu kena ajar. Kayak bagi kejipan dah, paham aja sih artinya dengan isyarat itu kan artinya barilah. Cuma kan menyambat nang berapa, paham aja sih itu ya, paham aja. Tapi kena diberinya, kena artinya itu termasuk riba korat ya. Kita masuk oke gua. Belajar dari kemakmuran seperti itu. Kode-kode maksudnya kita juga sama isyarat, kalau isyarat itu masuk kayak lo lah. Oh ini. Udah sering kita bingung. Lihat ya lah, beli apa sekali aja ya.